Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Rahmah. Saya adalah mahasiswa PPG Prajab tahun 2020 Universitas Negeri Surabaya. Ini adalah kartu ujian saya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 SD Negeri Karangpong. Cerdas, ceria, bersemangat, gitu ya. Kalau saya bilang cerdas, ceria, bersemangat, cerdasnya kayak gini nih, cerdas. Cerianya kayak senyum, semangatnya tangan dua diangkat ke atas, gitu ya. Nanti kalau saya bilang kelas 4, cerdas, ceria, bersemangat, gitu ya. Oke semuanya. Mau pakai masker ya? Anak kelas 4 cerdas. Mana cerdasnya? Cerdas, bagus. Ceria, bersemangat. Oke, suaranya kurang lantang. Lagi. Anak-anak kelas 4 cerdas, ceria, bersemangat. Terima kasih. Hebat. Kalian akan belajar hari ini dengan saya. Belajar kita hari ini tentang pakaian adat, kemudian tentang peran antagonis dan protagonis. Masih ingat? Terus kalian juga belajar tentang bagaimana cara menggambarkan kenduri. Itu ya anak-anak ya. Jadi seperti apa? Nah, kita mulai. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa dulu anak-anak. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan dalam hati. Mulai. Berdoa selesai, dapat diakhiri. Nah, kalian melihat sebuah gambar foto. Lihat apa yang kalian lihat di sana? Pakaian adat. Pakaian adat, bagus. Pakaian adat. Di situ banyak pakaian adat. Sudah pernah pakai pakaian adat, baju adat? Sudah pernah? Sudah. Kapan itu pakainya? Waktu TK. Apal. Ya, TK ya, oke. Atau pas kalau ada kegiatan disuruh pakai baju adat, semuanya pakai baju adat. Nah, itu adalah pakaian-pakaian adat dari seluruh Indonesia, anak-anak. Dari Sumatera sampai Jawa, kemudian kita ke Kalimantan, Sulawesi, dan mana lagi anak-anak? Papua juga ada. Nah, gitu ya. Kita pelajari yang berikutnya adalah nah, ada yang bisa membantu untuk membacakan yang ada di sini? Boleh Ayudhya atau Mas Cingku? Boleh siapapun yang mau membaca. Oke, saya bacakan dulu ya. Kalau masih malu-malu dengan budaya yang dimilikinya, bukan hanya dari sumber daya alamnya yang luar biasa, tapi juga warisan dari para pendahulunya merupakan kekayaan yang nilai harganya. Kemudian sastra, kemudian serta adat dan tradisi. Nah, itu anak-anak ternyata. Nah, boleh kalau misalnya suaranya dari luar itu terlalu mengganggu, boleh di mute. Di pojok kiri bawah ada mikrofon, kalian bisa dipencet gitu, supaya suaranya adik atau suara siapa itu bisa tidak mengganggu teman-temannya ya.
Oke. Nah, manfaat pakaian adat, siapa yang bisa membantu saya untuk membacakan ini? Boleh? Mbak Sila? Apa Mas Ciko? Bacain Mas Ciko, manfaat pakaian adat. Oke. Manfaat Manfaat pakaian adat. Oke, iya boleh Mas Sila. Boleh siapa? kekayaan dalam ini yang wajib untuk dijaga. Terus? Yang memperkaya dunia di mata dunia. Oke, lanjut. Budaya yang memperkaya dunia melalui dunia terkait pakaian adat. Menambah di mata wisatawan sehingga berpeluang menjadi aset wisata yang menarik devisa. Oke. Sejarah bangsa Indonesia terkait warisan budaya berupa pakaian adat. Ternyata manfaatnya banyak sekali ya. Terima kasih Mas Ciko tadi ya. Mas siapa tadi yang baca? Mas Isyam? Keisa. Oh Mas Keisha. Oh iya, terima kasih ya. Manfaat pakaian adat itu adalah kekayaan tradisional kita sebagai bangsa Indonesia yang wajib kita jaga. Kenapa? Karena budaya Indonesia itu banyak sekali anak-anak. Selain pakaian, ada rumah juga, ada rumah pakaian adat, terus kemudian bahasa kita itu juga banyak sekali yang harus kita lestarikan. Jadi kita harus melestarikannya dengan merawatnya, menjaganya, gitu. Supaya apa? Supaya juga kita diakui dunia. Jadi itu dari negara-negara yang lain yang sampai ke Indonesia. Nah, sampai kita mengeluh-elukan budaya luar negeri daripada budaya kita sendiri. Yang contoh yang paling mudah adalah K-pop, ya kan? Yang sehari-hari kita dengarkan itu BTS. Waduh, ini biasanya anak-anak kelas 4 ini mulai nih drama Korea itu. Wah, sampai makanannya pun masuk ke Indonesia. Snack cemilannya aja itu sampai ke Indonesia. Nah, makanya anak-anak selain dari budaya luar negeri, kita juga harus bangga terhadap budaya kita sendiri. Ya. Jangan terlalu bangga kalau misalnya, wah aku habis makan ini loh, gitu. Aku habis makan apa sih kalau misalnya orang-orang Korea itu, saya tahu nggak sih? Yang dimakan itu, yang sayur-sayur itu, yang fermentasi itu, aduh itu ya. Kimchi. Nah, kimchi. Oke, terus habis itu makan apa lagi itu? Kalau Doraemon aja udah 20 tahun yang lalu aku baru masih kecil suka makan apa? Doraemon suka makan apa itu? Dorayaki. Nah, dorayaki. Di Indonesia pun setelah 20 tahun kemudian kalian sekarang ini banyak yang jualan dorayaki. Apakah bangsa Indonesia ini bisa mencontoh seperti itu, mengekspansi budaya kita untuk ke luar negeri, mengekspansi itu membawa budaya kita ke luar negeri? Apakah seperti itu? Apakah membuat orang luar negeri itu bangga dengan budaya kita, makanan kita? Nah, itu adalah pekerjaan rumah kita yang paling berat nanti ya Nana ya. Jadi kalian diawali dengan membanggakan budaya kita sendiri. Oke. Sekarang kita kembali ke pakaian adat. Nah, ini gambar pakaian dari mana Nana? Dari Aceh, namanya Ule Bala. Nah, gitu ya. Itu dari Aceh. Terus ini dari mana? Dari Lampung. Iya, ini adalah dari Lampung. Ini pakai yang mahkota perempuan itu berat sekali ya anak. Itu namanya siger. Iya, siger. Itu kalau misalnya kalian pernah nggak kalian ke Lampung atau kalian pernah nyebrang ke Lampung, nyebrang dari Jawa ke Lampung, pernah? Ada yang pernah? Nah,
Kalau kalian nyebrang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera lewat pelabuhan Bakauheni, nah di situ tuh ada bangunan besar yang bentuknya seperti ini anak-anak, seperti siger. Nah itu kebanggaannya orang Lampung. Seperti ini ya. Nanti kalau kalian jalan-jalan ke sana, nah ini pakaian adat suku Jawa anak-anak, pakaian adatnya dari Yogyakarta. Nah ini biasanya ini namanya paes ageng, itu anak-anak namanya. Ya, biasanya dipakai sama kemanten-kemanten, sama raja-raja. Oke. Selanjutnya ini dari Kalimantan. Nah ini gaya anak-anak, itu pakai kalimantan yang kecil-kecil itu dibuat hiasan, diikat kepalanya, di sininya, gitu anak-anak. Itu ini dari Kalimantan. Biasanya juga ada giginya, gigi binatang pakai kalung di sini. Kalungnya di dalam. Nah, ternyata anak-anak. Nah, ternyata anak-anak, kalau misalnya kita banyak sekali budayanya, itu berarti kan harus kita jaga. Nah, sekarang saya minta contohnya dari kalian atau minta dari kalian untuk membacakan ini. Siapa yang mau membacakan? Mbak Nora? Ya. Boleh mau membacakan? Atau Mbak Nova boleh dibacakan? Siapa aja boleh. Dalam masyarakat. Boleh ya, lanjutan. Ayo Dea boleh bacain. Dalam masyarakat tidak jarang keberagaman karakteristik dijadikan sumber masalah hingga memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Terjadinya masalah seperti itu yang lalu aja membuat kekacauan dalam masyarakat. Kita sebagai bangsa Indonesia hendaknya senantiasa memupuk toleransi serta persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Orang yang sengaja ingin membuat kekacauan dan perpecahan antar masyarakat dalam cerita fiksi dicerminkan tokoh antagonis. Masih ingat dengan antagonis, tokoh utama dan tokoh pembantu. Nah, sudah dibacakan. Terima kasih Mbak Ayu. Mbak Ayu siapa tadi? Ya. Nah, oke Mbak Ayu. Terima kasih ya. Ini tadi sudah dibacakan sama teman kalian bahwa banyaknya karakteristik dari Indonesia ini juga bisa potensinya memecah belah, ada kekacauan di mana-mana. Nah, biasanya kalau di cerita fiksi itu ada peran antagonis sama peran protagonis. Ingat nggak? Antagonis sama protagonis kemarin sudah belajar ya secara manual. Nah, ingat nggak ya? Kalau dari gambar ini yang saya tampilkan ini, kira-kira antagonis yang mana, protagonis yang mana? Antagonis. Ini antagonis. Yang mana itu? Yang duduk apa yang berdiri? Yang berdiri, yang duduk, yang duduk berdiri. apa? Oh, yang mana? Yang berdiri. Antagonis yang berdiri. Oke, terus protagonis yang mana? Yang duduk. Nah, kelihatan ya, antagonis yang berdiri, protagonis yang duduk. Loh, apa sih antagonis? Apa sih protagonis? Kalau misalnya belum ingat, antagonis itu biasanya tokoh yang
protagonis, tokoh yang Baik. nah, gitu ya. Nanti dari cerita itu nanti seperti itu nanti kita membaca cerita bersama-sama kisah kendi dan ular, kendi emas dan ular, gitu ya. Saya share lagi anak-anak cerita kendi dan ularnya sebentar. Nah, kendi dan ular ini anak-anak. Kelihatan anak-anak? Oke, kita gantian-gantian ya bacanya ya. Sekarang nggak usah malu-malu lagi. Oke. Dari kendi emas dan ular ini kita baca bersama-sama. Boleh gantian, langsung saat menyaut boleh. Oke, Mas Rafa ya, semuanya. Mbak Dinda juga, Mas Ciko boleh, nggak usah malu-malu. Mas Sila, Mbak Yudhea itu tadi sudah, terima kasih sudah sering jawab. Mbak Keina semuanya nanti baca. Nova, Putra, Ririn, Afi, di sini yang pojok di bawah ini yang pakai ini apa namanya? Terus Mas Ibnu, Mbak Naswa, Mas Atrias, nanti semuanya Mbak Keila itu semua nanti baca ya. Saya sebutkan, boleh langsung jawab ya. Oke, silahkan dibaca. Yang pertama, siapa yang mau baca? Saya. Oke, Mas Ciko, dibaca. Alkisah hiduplah sepasang suami istri yang sangat sederhana. Keduanya sangat merindukan anak, tetapi Tuhan mentakdirkan mereka tidak memiliki anak. Secara ekonomi kedua petani sederhana itu jauh dari layak hikmat miskin sekali. Namun semangat untuk bekerja mereka luar biasa. Ya Tuhan, turunkan kepada kami rezeki dari langit. Kami ingin hidup layak. Pinta Pak petani dengan nada berharap setelah berdoa. Di rumah ia pun bergegas ke ladang, walau ladang orang lain ia tetap bekerja sepenuh hati demi bertahan hidup. Sang istri kadang ke sawah membantu dan kadang di rumah. Apa itu? Ada benda jatuh di langit. Ada yang mau melanjutkan? Terima kasih Mas Ciko. Ya, Ayo Mbak Nova. Mbak Nova Cilia, boleh jawab. Boleh teruskan. Pak petani itu kaget karena melihat sebuah benda jatuh ke sawah tak jauh dari posisinya mencangkuk. Karena penasaran, ia melihat sekeliling dan memastikan bahwa itu bukan perbuatan orang lain. Benda apa ya? Kok aneh? Tidak ada angin dan hujan, tiba-tiba ada benda jatuh. Ia pun memeriksa benda itu yang ternyata jatuh di antara padi di sawah. Ternyata benda itu sebuah kendi. Kendi itu tidak pecah karena jatuh di lumpur sawah. Pak petani berusaha memeriksa isi kendi. Ya Tuhan, ternyata di dalamnya ada logam emas. Oke, petani itu kaget bukan kepalang. Ia mengintip dari boleh dilanjutkan Mbak Nova? lubang kendi dan memang benar ada beberapa keping logam emas murni. Hati murinya bertempur antara diambil atau dibiarkan saja. Ini kan ladang majikanku, apapun yang ada di ladangnya adalah miliknya. Aku tak akan mencuri sesuatu yang bukan hakku, ujar petani itu sambil memegang kendi. Tanah liat yang berisi
emas koin murni. Pak petani berhati baik. Ia tidak mengambil kendi yang berisi koin emas itu. Pak petani itu membiarkan kendi pada posisi semula di pojok sawah. Ia pun melanjutkan pekerjaannya, bercocok tanam di sawah itu. Oke, terima kasih Mbak Nova. Ada yang mau melanjutkan? Oke, Mas Raihan, boleh dilanjutkan. Dari ketika sampai di rumah, dari sini. Ketika sampai di rumah, Pak petani menceritakan pengalaman anaknya saat berada di sawah. Istrinya sangat terkejut dan agak marah karena menilai suaminya itu terus terbodoh di dunia. Kenapa Bapak tak sambil saja berisi koin itu? Jangan Bu, itu bukan hak kita. Segala sesuatu yang berada di tempat orang, nasihat suaminya yang memang sangat jujur dan taat pada ajaran agama. Diam-diam ada seorang ibu kebetulan mendengar percakapan petani itu dari balik dinding rumah, dan saat ibu itu sangat tertarik untuk mengambil kendi sawah itu. Karena sudah malam, ia mengajak suaminya untuk ke sawah tempat biasanya Pak petani itu bekerja. Oke, bisa dilanjutkan dari sini. Siapa yang mau melanjutkan? Terima kasih Mas Raihan. Mbak Apri, boleh melanjutkan? Pas kita cari kendi berisi koin emas itu pasti ada di ladang, mumpung belum banyak orang tahu kan. Suka ya Pak, dia juga. Ya ayo mumpung bulan purnama pasti tak terlalu Pak. Saja ujar sambil bernafsu untuk mengambil kendi itu. Sepanjang perjalanan pasangan suami istri itu kenal rakus itu tertawa dan berkhayal kelak ketika kendi berisi bukan koin emas itu ia bisa membeli sawah. Oke, saya lanjutkan ya, mulai putus-putus dari Mbak Apri. Nah, sepanjang perjalanan, pasangan suami yang terkenal rakus itu tertawa dan berkhayal. Kelak ketika menemukan kendi berisi tumpukan koin emas itu, ia bisa membeli sawah, rumah, dan dapat uang haji. Nafsu duniawinya sudah menguasainya. Gimana Bu kendinya? Sawah seluas ini mana mungkin kita bisa telusuri, apalagi malam hari. Yang saya dengar tadi katanya tak jauh dari penggilingan Pak, di pokok sawah. Tapi itu kan dekat dengan kuburan Pak. Ujar istrinya agak ketakutan. Nah, tenang saja Bu, kan ada Bapak. Ayo kita ambil bersama. Keduanya lalu menuju pohon beringin yang kebetulan berdekatan dengan sawah. Setelah mencari beberapa lamanya, akhirnya Pak petani berhati iri dan serakah itu menemukannya. Bu, ini kendinya. Ayo kita pergi dari sini, kita buka di rumah saja, katanya kepada sang istri. Keduanya bersorak kegirangan. Tak terasa sampailah ia di rumahnya. Tetapi hari sudah sangat larut. Karena tak sabar dan terbakar rasa penasaran, akhirnya kedua petani serakah itu membalikkan kendi itu. Dan kalian tahu anak-anak, apa yang keluar dari kendi itu? Ular. Nah, isinya ular berbisa. Mana koin emasnya, Bu? Keduanya sangat kecewa dan sangat marah. Mereka capek ke sawah dan telah mencari di sana. Mereka hanya menemukan kendi berisi ular berbisa. Kita ditipu Pak sama mereka Pak.
Ayo, kita tutup lagi kendi itu. Kita taruh di depan rumah mereka. Mereka akan membuka isinya dan pasti besok mereka akan buka. So sang istri yang juga sangat marah dan terbakar rasa balas dendam. Nah, singkat cerita, suami istri yang daging itu menaruh kendi di depan pintu dengan harapan akan dipatok ular berbisa, dan keduanya pun pergi dengan perasaan penuh kedengkian. Pagi harinya, Pak petani yang berhati bersih itu kaget karena menemukan kendi itu di depan pintu rumahnya. Karena merasa berada di rumahnya sendiri, ia pun berani mengambil dan memeriksanya. Ibu, saya menemukan kendi yang kemarin aku ceritakan di depan pintu rumah. Kita periksa bersama. Aneh ya Pak, kok tiba-tiba kendi yang berada di sawah itu ada di depan rumah? Jangan-jangan malaikat yang mengantarkannya. Alangkah kagetnya, kedua pasangan suami istri yang berhati baik itu, isi kendi bukan hanya koin emas saja, tetapi ada beberapa berlian besar dan indah. Sejak saat itu, pasangan suami istri itu hidup layak dan berkecukupan. Namun mereka tetap baik hati. Sudah pernah membaca cerita ini? Belum. Ada yang pernah ya, ada yang belum juga ya. Nah, pertanyaannya adalah siapa tokoh utama tadi dari cerita kendi dan ular? Petani. Ya, Pak petani dan ibu petani tadi. Terus siapakah tokoh pembantu dalam cerita kendi dan ular emas? Ular emas, kendi emas dan ular. Tetangganya, suami istri juga ya. Terus kemudian ini yang biru sekarang, siapakah yang menjadi tokoh antagonis? Tetangganya. Iya, tetangganya. Kenapa? Mengapa tokoh pada jawaban yang biru ini tadi disebut sebagai tokoh antagonis? Karena jahat. Iya, karena jahat. Karena mereka berusaha memiliki yang bukan haknya. Gitu. Terus kemudian, sikap apa yang tercermin pada tokoh utama cerita kendi, emas, dan ular? Sikapnya yang tadi gimana? Tidak mengambil hak orang. Ya, tidak mengambil hak orang. Gitu. Jadi kalau bukan haknya, jangan diambil ya. Meskipun itu, ini aku tuh ini punya aku ini, tapi itu kan bukan di tempatnya, bukan di rumahnya. Gitu. Itu adalah, nah, itu adalah cerita tentang kendi dan ular. Nah, kita kurang satu sesi nih nanti ini, tapi habis ini mati ya. Jadi tadi dalam cerita yang sedang kalian baca ada sebuah kendi. Kendi itu merupakan gambar 3 dimensi, benda 3 dimensi. Kalian bisa menggambar benda 3 dimensi? Nah, coba setelah ini kalian siapkan sebuah pensil, kertas, dan penggaris ya. Kertas buku. Ya, boleh di buku, pensil di buku boleh, nanti kita gambar bersama-sama ya. Ya anak-anak ya. Ya. Nanti kita akan nonton video
kelihatan mukanya. Nah, gimana? Nah, gitu aja wes. Oke ya, Mbak Naura mana? Coba ya. Bentar. Siap-siap semuanya. Siap-siap ya. 1, 2. Mbak Santi mana? Oke. 1, 2, 3. Oke. Udah ya anak-anak ya. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mau bergabung di kelas 4B di sini ya. Semoga nanti kita bisa ketemu di sekolah. Buat kelas 4B. Sampaikan salam saya kepada kedua orang tua kalian karena telah mendampingi belajarnya kalian, menyiapkan prakteknya kalian, terus kemudian Salam balik.